Bicarakan nih, tak? Ayo, Bang. Kabar terbaru datang dari perkembangan kasus hukum di Bengkulu. Pihak kepolisian resmi menghentikan penyidikan kasus tragis seorang anak yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri di kawasan Panorama. Keputusan ini diambil setelah hasil observasi medis menyatakan pelaku mengidap gangguan jiwa berat, sehingga secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan rekan Beta Misutra. Selamat sore rekan Beta. Ya, selamat siang Mas, Mbak Nurma. Sebelumnya, berapa lama proses penyelidikan kasus ini berlangsung sebelum dihentikan? Ya, Bapak, kami sampaikan Nurma dan juga Tribuners bahwa untuk kejadian ini sendiri ini sebenarnya terjadi sudah cukup lama, di mana kejadian ini kurang lebih terjadi sekitar bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2025 lalu. Jadi sehingga kalau kita hitung sekarang, ada kurang lebih sekitar 4 bulan penyelidikan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu, sampai akhirnya kemarin mereka menyatakan bahwa kasus ini dihentikan sementara. Nah, pelaku pembunuhan merupakan pengalami gangguan jiwa. Apa tindak lanjut dari pihak kepolisian atas ini? Ya, terkait dengan kondisi gangguan jiwa pada terduga pelaku atau tersangka ini sendiri, di mana memang dari hasil dari pihak yang berkaitan dari RSJKO Kota Bengkulu, itu mereka memang menyatakan bahwa N ini mengalami gangguan kejiwaan. Dan kemarin kami juga sudah menanyakan kepada pihak kepolisian Polresta Bengkulu terkait dengan tindak lanjut terhadap N ini sendiri, di mana dari pihak kepolisian sendiri menyampaikan bahwa atas N sendiri itu mereka sudah berkoordinasi dengan pihak RSJKO Kota Bengkulu, dan saat ini untuk N sendiri itu tidak berada di Polresta Bengkulu, melainkan sedang menjalani perawatan di RSJKO Kota Bengkulu karena memang kondisinya yang belum stabil dan memang dipastikan mengalami gangguan kejiwaan. Dan terkait dengan tindak lanjutnya sendiri, nantinya setelah ditempatkan ataupun mendapatkan perawatan di RSJKO Kota Bengkulu, nanti akan juga ada koordinasi juga, dan sebelumnya juga sudah terjalin koordinasi dengan pihak Dinsos Kota Bengkulu terkait dengan hal ini untuk penanganan N ini sendiri nantinya. Dalam penghentian kasus ini, rekan, siapa saja pihak yang bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani pelaku? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Nurma, bahwa memang dalam kasus ini sendiri ada dua pihak yang bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan penanganan N ini sendiri. Pertama yaitu pihak RSJKO Kota Bengkulu yang memastikan terkait dengan perawatannya dan juga memastikan sampai dengan kondisi N itu bisa stabil. Dan selanjutnya nanti setelah dipastikan kondisinya stabil, baru akan diserahkan kembali ke pihak dinas sosial untuk kemudian dirawat oleh pihak dinas sosial nih, Tribuners. Dan ada kemungkinan tadi saya juga sudah barusan mengonfirmasi juga kepada pihak kepolisian Polresta Bengkulu terkait hal ini, di mana dari pihak kepolisian Polresta Bengkulu menyampaikan bahwa N ini nanti setelah kondisinya stabil hasil dari perawatan RSJKO, nantinya akan langsung diserahkan kepada dinas sosial, jadi tidak dikembalikan lagi kepada pihak keluarga, karena dari pihak keluarga sendiri dan juga para tetangga masih khawatir jika N akan mengamuk dan melakukan hal yang sama. Maka dari itu mereka menyerahkan perawatan N ini sendiri dan nantinya kepada pihak dinas sosial. Dan di sini ada juga panti yang sudah disiapkan nanti untuk tempat tinggal sementara N. Namun N juga selain dari bawah ataupun dari pantauan dinas sosial sendiri juga masih tetap akan dipantau oleh dari pihak kepolisian Satreskrim Polresta Bengkulu. Dari berbagai hasil pemeriksaan pihak terkait, apakah penyebab pelaku melakukan pembunuhan ini sudah terungkap, rekan? Nah, kalau hasil terakhir yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebabnya, dia menyatakan bahwa dia mendapat bisikan, yang kita tidak tahu ini bisikan yang dia sampaikan ini dari siapa, namun bisikan tersebutlah yang menurut dia meminta dia untuk melakukan tindakan membunuh ibu kandungnya yang pada saat itu sedang melaksanakan sholat zuhur. Dan sampai saat ini karena memang kondisinya mengalami gangguan kejiwaan, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi tetap tidak dapat diproses terkait dengan apa yang ia lakukan berdasarkan pasal 44 KUHP.
Terakhir, adakah pendampingan yang dilakukan untuk kedua adik pelaku sekaligus dua anak korban? Ya, tadi saya sudah menanyakan terkait dengan apakah ada pendampingan terhadap dua adik korban ini yang saat ini tinggal bersama dengan ayahnya di kawasan Panorama Kota Bengkulu, dan dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa memang dari pihak keluarga lah yang meminta N ini sendiri itu tidak kembali ke rumah melainkan dirawat oleh pihak dinas sosial di salah satu panti yang ada di Kota Bengkulu, sehingga untuk pendampingan di Pasar Panorama Kota Bengkulu itu dirasa tidak diperlukan karena memang N sendiri itu setelah kondisinya sudah cukup normal nantinya tidak akan dikembalikan ke rumah melainkan akan dirawat dulu oleh dinas sosial di salah satu panti tersebut. Sekian, Norma. Untuk tersangka N ya, yang pelaku 338 terhadap ibu kandung, itu sudah kita lakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Sudah kita tetapkan tersangka berdasarkan petunjuk dari JPU, berhubung karena tersangka ini secara kejiwaan berdasarkan pemeriksaan ahli jiwa memang dinyatakan mengalami gangguan jiwa, sehingga perkara ini untuk tingkat kepolisian penyidikan kita hentikan demi hukum. Cuman di situ terkait dengan status N, kita sudah berkoordinasi dengan pihak RSJKO dan dinas sosial untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan nanti saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengobatan di RSJKO yang selanjutnya akan dibina oleh dinas sosial. Berarti artinya rawat inap dia di sekarang? Ya, untuk saat ini masih penanganan kejiwaan. Nanti setelah tenang, mungkin setelah penanganan kejiwaan akan dikembalikan ke negara melalui dinas sosial. Bicarakan itu. Nah nyumpul aku. Taban tadi. Oh lepas yo nih. Dia kena pijit. Ini kayak gini nanti kita aku pegang ini. Aku ada kematikan kan. Ada dia batu kece. Ada Ica. Ayah. Ayo, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.